Teruntuk Bapak Alfian Tanjung ya. Sebenarnya nggak boleh memaki-maki begitu. Nggak usah mencaci maki, menghujat. Nggak usah ngapain. Semakin menampakkan kualitas kadar diri Anda itu rendah ya. Mau memblokir orang, bilang orang apa, goblok segala. Alfian Tanjung, di ajaran Islam kami sering bertukaran istri. Dan aku bilang, jangan-jangan wah ini nih anggota satanik ini. Di mana-mana nggak ada orang bertukaran istri selain anggota satanik, ya kan? Aku bilang sama kau ya, Tanjung, ya. Tadi di video saya sebelumnya saya berpikir, jangan-jangan kau salah satu oknum. Terus tiba-tiba ada video kayak begini yang kayak menyatakan bahwa benar kau tuh jangan-jangan salah satu anggota. Setahu saya di Islam nggak ada yang kayak begini. Kau bukan Islam, kau satanik kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa lagi dibacain beritanya dibacain oleh Bung Kameramen yang masih dianggap misterius oleh para pemirsa. Bung Kameramen, manusia misterius, dipersilahkan. Ya, terima kasih Bung Alfian. Lagi-lagi ada fitnah untuk Ustadz Alfian Tanjung pasca mengkritisi misi kristenisasi yang dibawa oleh Paus. Jadi buat teman-teman yang non-Islam atau orang kafir, teman-teman yang kafir, penonton Bung Alfian, nggak usah marah ketika Paus dibilang membawa misi kristenisasi. Karena nggak mungkin Paus ke Indonesia bawa misi islamisasi, itu kan nggak mungkin. Jadi beliau pasti membawa misi agama yang beliau bawa, karena beliau pendakwah ya Bung Alfian, versi agamanya Paus. Jadi santai aja. Nah Bung Alfian, jadi ada awalnya Bung Alfian kirimkan kepada saya orang yang memuat foto di Facebook, tulisannya adalah Ustadz Alfian Tanjung, di ajaran Islam kami sering bertukaran istri. Ini dari penulisan judulnya aja udah SPOK-nya nggak bener Bung Alfian. Nah makanya ketika Bung Alfian kasih foto tersebut, saya cek langsung di beritanya, kan itu kan di Republika kan tulisannya. Nggak ada di Republika Bung Alfian. Nah kemudian orang ini kayaknya kesel, kebawa framing orang, padahal maksud Bung Alfian tuh sedang mengingatkan kepada sesama Islam, jangan sampai kita mensikapi orang yang bukan Islam berlebihan. Kira-kira gitu Bung Alfian. Nah untuk respon awalnya, apa respon Bung Alfian terhadap penghinaan Cina kafir ini terhadap Bung Alfian? Silakan Bung Alfian. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ada dua agama yang dikenal sebagai agama yang agresif ya. Agresif ya, secara umum memang ini dua agama ini agresif. Yang pertama agama Islam, yang kedua agama Kristen. Jadi itu di dunia internasional orang tahu betul ya. Cuman kalau boleh saya sedikit memberikan satu pandangan, di berbagai belahan dunia yang namanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang ramai, yang tidak pernah sepi, yang tidak pernah kosong, yang tidak pernah tidak ada, ya hanya Islam. Iya. Kalau orang boleh lihat di bandara-bandara, di berbagai pusat-pusat keramaian, mesti kalau kita tengok tempat-tempat ibadah yang selalu akan ada orang dan banyak orang di waktu yang 5 waktu itu selalu adalah kelompok Islam. Iya. Nah, agama-agama lain itu kosong. Nah untuk respon awalnya, Paus Fransiskus datang ke Indonesia, ya kalau nggak punya misi mau ngapain dia? Karena dia punya misi dong, ya bahwa misinya ada yang kita tahu secara terbuka, ada yang mungkin tidak kita tahu secara terbuka, ada yang mungkin juga rahasia. Itu sudah jadi pengetahuan dalam sebuah operasi misionaris ya, yang mana mereka tentu punya intelijen gereja, intelijen Kristen, intelijen politik, intelijen Katolik, segala macam lah yang mereka punya. Jadi intinya dari saya, apa yang merupakan sebuah fitnah itu sudah terjawab ya oleh media-media sendiri yang mengatakan. Tapi secara subjektif Bung Alfian ada marah, kesel apa gimana Bung Alfian? Ya kalau kelihatan dari proses yang muncul ya saya boleh saja ya, bisa saja saya melakukan penuntutan karena itu kan pencemaran nama baik dan berita bohong dan jelas fitnah gitu ya. Iya. Tapi tentu saya harus berdiskusi dulu, berdialog, atau ya katakanlah bertanya kepada tim yang selama ini menjadi kawan-kawan di dunia kepengacaraan atau penasihat hukum yang pernah berinteraksi
pada kasus-kasus saya yang sudah pernah berlalu itu, dan pada Bung Kameramen dikembalikan. Iya, dari tadi Bung Alfian belum menjawab respon tentang orang yang menghina ini. Tapi mungkin itu karena menurut Bung Alfian, ya terlalu remeh lah ya Bung Alfian. Dihina-hina sama Cina kafir ya, santai aja. Nah Bung Alfian, memang sih kalau orang yang biasa baca berita ya, ini judulnya aja dia nggak teliti nih, kocak emang. Nah tapi Bung Alfian, ada pembelaan dari Kompas dan Turn Back Hoax. Jadi judulnya sama lah, intinya kalau dari Kompas adalah Ustadz Alfian Tanjung, jadi ditulisnya hoax dulu di depan. Hoax, Ustadz Alfian Tanjung sebut dalam Islam diajarkan bertukaran istri. Nah jadi kalau dari Kompas itu ada kesimpulan Bung Alfian. Sebentar saya bacakan. Kesimpulan dari Kompas adalah artikel di laman atau di halaman Republika yang mengklaim Ustadz Alfian Tanjung mengatakan dalam Islam diajarkan untuk bertukar istri merupakan hasil manipulasi Bung Alfian, kalau kata Kompas. Artikel aslinya berjudul permintaan maaf Ustadz Alfian Tanjung terhadap Banser waktu itu Bung Alfian. Nah, jadi mungkin untuk kali ini kita berterima kasih kepada Komando Pastur yang menghina orang Kristen, yang belain orang Kristen ini kan lucu nih secara media. Nah tapi Bung Alfian, apa namanya Bung Alfian? Apa sebetulnya yang bisa didapatkan hikmah dari fitnah-fitnah ini Bung Alfian? Yang pertama saya merasa perlu mengingatkan saudara yang tadi Bung Kameramen bilang Cina kafir ya. Respon saya sebenarnya ya kalau bahasa saya mah banyak urusan lain gitu ya. Kalau memang bisa membuat Anda kapok, boleh juga itu nanti dilaporkan. Mungkin nanti untuk pembelaan daripada Kompas dan Republika dengan kata kuncinya adalah manipulasi, saya tidak ingin membahas itu. Saya juga perlu mengingatkan karena kalimat itu permohonan maaf pada Banser memang pernah ada apa. Mungkin sedikit saya perlu sampaikan. Itu yang jelas itu adalah miskom. Iya, misalnya betul. Miskomunikasi di mana saya sendiri selama lebih dari 30-an tahun, 35 tahun saya adalah orang yang tergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan. Saya adalah kader P3 dan pengkader P3. Artinya interaksi saya dengan Banser sejak lebih dari 30 tahunan sangat baik-baik saja. Dan semangat perlawanan kepada kebangkitan komunisme PKI saya langsung dididik oleh Kiai Haji Yusuf Hasim, pamannya Gus Dur, dan Ki Fakih Langitan yang sangat dikenal, termasuk Allahyarham Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau adalah tokoh yang sangat legendaris di P3. Intinya permohonan maaf pada Banser itu tentunya pastinya kasus lain dan juga tidak segitunya. Jadi lebih banyak miskomnya, dan yang berhubungan dengan apa yang pembelaan dari pihak Kompas dan pihak media lain termasuk Republika yang menyebut itu sebagai bentuk manipulasi, ya menurut saya ya sudah terjawab sendiri, bukan oleh saya ya, saya nggak perlu jawab lagi karena ternyata itu bohong gitu kan, cerita itu bohong. Dan orang yang kenal saya dalam jangka yang sangat panjang sangat paham lah bahwa saya ini adalah angkatan muda Muhammadiyah, kader PII, dan narasumber resmi di berbagai instansi negara dalam urusan wawasan kebangsaan dan keumatan. Ya, Bung Alfian, saya melihat ini adalah kehabisan cara mungkin musuh-musuh Islam atau orang-orang kafir ini menghadapi Ustadz Alfian Tanjung. Karena yang disampaikan Bung Alfian, ya normatif saja Bung Alfian, mengingatkan sesama Muslim, jangan sampai loh kita terbawa arus kristenisasi. Ya kalau bisa dibilang kan Bung Alfian, sekarang banyak yang komplain kan akhirnya, Imam Besar Istiqlal cium kening itu dipermasalahkan oleh teman-teman Salafi sekarang. Iya. Bagaimana banyak yang menangis-nangis dengan Paus. Itu kan sebagai efek dari kristenisasi yang dibawa oleh Paus yang akhirnya menggerus iman atau menggerus akidah saudara-saudara kita seiman. Jadi mungkin Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk para orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang gemar memfitnah ustadz-ustadz, termasuk Bung Alfian? Bayangin Bung Alfian, kalau saya membayangkan jadi anaknya Habib Rizik ketika difitnah orang tua kita berzina, itu kan sakit hati Bung Alfian. Nah ini kalau anak Bung Alfian melihat juga sakit hati juga Bung Alfian. Nah tapi mungkin untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk para tokoh yang sedang menghadapi arus fitnah, dan apa pesan Bung Alfian untuk para pefitnah, karena mereka tidak akan bisa hidup tenang di dunia ini. Untuk closingnya silakan. Nanti Bung Kameramen perlu wawancara anaknya Bung Alfian ya. Kira-kira bagaimana sikapnya? Tanyakan saja nanti gitu.
Nah, kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang tentu Anda tidak akan pernah mengaku walaupun Anda merasakan, kami yang insya Allah berikhtiar tetap berada di jalan keislaman, jalan keimanan, akan mensikapi Anda semua sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Nah, yang lainnya mungkin terhadap berbagai situasi yang ada, kepada pihak aparat, pada pihak yang berhubungan dengan perangkat-perangkat hukum, saya memohon pada Anda juga untuk jangan main-main lagi, karena saya sudah merenung-renung apa yang pernah saya alami dengan vonis 4 tahun penjara itu hoax, itu zong, itu prank, dan itu sebuah kriminalisasi 100%. Dan saya tidak akan pernah memaafkan, dan saya juga tidak akan melupakan. Kata kuncinya tentu nanti ada pembicaraan lanjut. Yang terakhir, buat seluruh masyarakat Indonesia, kita akan tetap menjaga keutuhan NKRI. Kita berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan negara, yaitu negara Indonesia, kesatuan bahasa Indonesia, kesatuan bangsa Indonesia, dan mayoritas Indonesia 90% adalah beragama Islam. Jadi intinya kepada semua, mari saling menghormati. Yang minoritas jangan jadi tirani minoritas. Yang mayoritas jangan bermental minoritas. Yang mayoritas jangan mau ditindas. Yang mayoritas tetap punya identitas. Jadi kepada kaum kafir, kalian coba memurtadkan anak-anak kami, cucu-cucu kami, masyarakat kami, maka kami akan menjawabnya dengan dakwah dan jihad fisabilillah, dan kami akan berperang di mana saat Anda terlalu ofensif dan menunjukkan cara-cara yang membuat kami terluka, kami tersinggung, kami mengalami kecemburuan iman, maka Anda harus berhadapan dengan orang yang siap mati demi Islam, karena Anda bermain-main untuk memurtadkan putra-putra dan generasi di belakang kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.